pada hari ini di mata pelajaran prakarya. Adapun materi kita pada hari ini sudah sampai ke materi keempat, yaitu tentang pengolahan. Nah, sebelum sampai ke sana, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ada baiknya saya ingatkan kembali tujuan daripada pembelajaran kita, yaitu kalian dapat membuat, menguji, mempresentasikan hasil pangan setengah jadi yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Oke, kita masuk ke materinya. Materi kita adalah pengolahan bahan setengah jadi dan bahan hasil samping dari perikanan dan peternakan menjadi bahan makanan siap konsumsi. Di mana pengertian daripada judul tersebut adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan, baik itu pengeringan maupun pengasapan dan lain sebagainya. Kemudian jenis dan manfaatnya daripada pengawetan tersebut. Yang pertama, adapun jenisnya bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan yang siap konsumsi, yaitu salah satu contohnya adalah bakso ikan. Nah, jadi bakso ikan adalah bahan makanan berupa ikan yang dicampur dengan tepung dan bahan-bahan lainnya yang direbus ke dalam air mendidih, ya. Kemudian bakso ikan ini dapat kita konsumsi langsung karena sudah matang, ataupun untuk bahan campuran lainnya atau bahan makanan lainnya untuk menjadi makanan jenis baru, ya. Kemudian yang kedua ada dendeng cumi. Cumi merupakan hasil daripada laut, ya, yang dapat diawetkan. Ya, jadi makanan dendeng cumi ini merupakan makanan kering dengan produk awetan cumi yang diolah tradisional, di mana lembaran cumi diberi campuran gula, garam, dan lain-lain, kemudian dikeringkan di panas matahari hingga mencapai kekeringan yang diinginkan. Ya, itu untuk nomor 2, yaitu dendeng cumi. Nah, yang ketiga terasi udang. Nah, siapa yang tidak kenal dengan terasi udang? Ya, jadi terasi udang atau biasa kita sebut di kehidupan sehari-hari dengan sebutan belacan, ya. Jadi terasi udang ini terbuat dari udang rebon yang direbus, kemudian dihaluskan, kemudian dikeringkan di panas matahari sampai kering. Jadi terasi ini mempunyai aroma yang sangat tajam, ya. Jadi aromanya sangat tajam. Jadi ya tidak semua orang bisa menyukai terasi sebenarnya, ya. Kemudian yang keempat itu ada tepung rumput laut. Nah, salah satu jenis awetan yang berasal dari laut adalah tepung rumput laut yang digiling menjadi tepung. Nah, hasil gilingan tersebut bisa menjadi produk yang bisa membantu produk lainnya untuk mendapatkan suatu produk seperti contohnya ada bisa dibuat menjadi agar-agar, kemudian bisa dibuat campuran daripada kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 5 ada telur asin. Nah, telur asin identik dengan telur bebek, ya. Telur bebek yang diasinkan dengan menggunakan garam ada sekitar 7 ataupun 10 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian telur asin ini dapat kita konsumsi setelah jadi dengan cara merebusnya, kemudian kita dapat menambahkan makanan yang kita sukai. Nah, itu untuk telur asin. Kemudian selanjutnya ada dendeng daging. Nah, dendeng daging ini berasal dari daging sapi yang diiris tipis-tipis, dibuang lemaknya, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lain seperti bumbu-bumbu yang dapat mengawetkan daging, seperti terdapat bumbu ketumbar, bawang putih, garam, gula merah, dan lain sebagainya. Kemudian direbus terlebih dahulu dan kemudian dikeringkan. Kemudian dendeng sapi dapat dikonsumsi ketika sudah kering dengan cara
merendamnya ke dalam air terlebih dahulu, baru kemudian diolahnya menjadi makanan yang kita inginkan. Nah, yang nomor 7 ada kornet. Jadi kornet ini berbentuk gilingan daging yang halus dan berbumbu. Biasanya dikemas dalam keadaan yang dimasukkan ke dalam kaleng dan dapat bertahan pada suhu dingin. Nah, jenis-jenis makanan peternakan dan perikanan yang masuk ke dalam kaleng adalah daging sapi, daging kerbau, daging domba, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada keju. Keju terbuat dari susu, baik susu sapi, susu kerbau, susu kambing, dan lain sebagainya. Didapatkan dengan cara melalui proses pengentalan dengan berbagai enzim dan bakteri. Nah, jadi itu untuk produk pangan yang setengah jadi. Nah, oke. Jadi anak-anak, itu saja materi pelajaran pengolahan kita pada hari ini. Saya harapkan kalian semua mengerti dengan apa yang sudah saya ajarkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.